Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ini kelanjutan ya, lanjutan dari konten sebelumnya. Ini bagian kedua Bapak Ibu, terkait tanya jawab seputar TKA ya, tes kemampuan akademik, yang tahun ini, di akhir tahun ini juga akan dimulai ya, dari mulai SMK, SMA ya. Nah, tanya jawab kali ini Bapak Ibu, kita coba untuk menyampaikan apa namanya, ini bentuk soal, kemudian perangkat pelaksanaannya, kemudian pelaksanaannya, peran Pemda dan peran satuan pendidikan ya Bapak Ibu. Ini bagian kedua, sekali lagi ini lanjutan di konten sebelumnya ya Bapak Ibu. Khusus kita nanti tanya jawab seputar bentuk soal, perangkat, pelaksanaan, peran Pemda dan peran satuan pendidikan atau sekolah. Baik, semoga informasi ini bermanfaat Bapak Ibu. Untuk itu silakan nanti disimak sampai selesai. Sumber rujukan kita masih seperti kemarin Bapak Ibu, yaitu Permendikdasmen nomor 9 tahun 2025 tentang tes kemampuan akademik. Lalu yang kedua adalah kebijakan ya, TKA yang dikeluarkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen. Oke, jangan basa-basi, kita lanjut saja ya Bapak Ibu. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana bentuk soal TKA? Ini menanyakan tentang soal TKA berbentuk pilihan ganda biasa, yaitu soal dengan hanya satu pilihan jawaban yang benar, dan pilihan ganda kompleks, yaitu soal dengan pilihan jawaban benar bisa lebih dari satu. Nah, itu namanya pilihan ganda kompleks ya. Artinya beberapa jawaban dianggap benar gitu ya. Kemudian kita lanjutkan, apakah kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 menghasilkan soal TKA yang berbeda dengan tingkat kesulitannya? Soal TKA sama untuk kedua kurikulum karena dikembangkan dengan mempertimbangkan materi atau kompetensi yang berlaku untuk kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Pertanyaan yang berikutnya, apakah soal TKA berdasarkan literasi dan numerasi seperti AN? Jawabannya, TKA tidak mengukur literasi numerasi umum, melainkan kompetensi mata pelajaran sesuai kurikulum. Namun, soal TKA tetap menekankan pada penalaran dan pemecahan masalah, gitu ya. Kemudian soal yang berikutnya, apakah akan ada kisi-kisi atau contoh soal? Ya, Kementerian mempublikasikan kerangka asesmen yang berisi informasi mengenai materi atau kompetensi yang diukur termasuk contoh soal. Nah, kita tunggu saja Bapak Ibu ya, kisi-kisinya. Ini kan tugas kementerian, termasuk di sini ada contoh soalnya, gitu ya. Dan ini informasi nanti bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik. Jadi apa saja bisa dibuka gitu ya. Tidak ada yang ditutupi lah, intinya begitu Bapak Ibu. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana pelaksanaan TKA? Pelaksanaan TKA berbasis komputer dan bertempat di masing-masing satuan pendidikan pelaksana. Jadi bertempat di satuan di sekolah masing-masing, intinya gitu ya. Tapi berbasis komputer. Nah, ini harus disiapkan komputernya nih ya Bapak Ibu. Ya mohon maaf nih, banyak teman-teman kita yang masih belum memadai kepemilikan IT-nya, komputer, laptop misalnya, masih sangat terbatas gitu ya. Nah, ini untuk perhatian semua pihak tentu ya. Soal berikutnya, apakah TKA akan dilaksanakan setiap tahun? Jawabannya adalah TKA akan diselenggarakan setiap tahun. TKA perdana jenjang SMA dan sederajat itu dilaksanakan tanggal 1 sampai dengan 9 November 2025. Dan untuk jenjang SDMI, perkiraan pelaksanaannya di bulan Maret atau April 2026. Jadi nyebrang tahun ya untuk SD SMP. Kecuali SMA ya, tanggal 1 sampai dengan 9 November. Begitu sudah dijadwalkan. Mudah-mudahan tepat waktu. Soal berikutnya, apakah bisa menggunakan HP jika sekolah tidak punya komputer? TKA, jawabannya, TKA dirancang sebagai tes yang terstandar dengan menggunakan komputer
HP tidak dapat digunakan untuk TKA. Sekali lagi, HP tidak dapat digunakan untuk tes kemampuan akademik. Ya, tapi menggunakan komputer. Saya nggak kebayang nih yang punya komputernya nggak banyak ya, harus menginduk juga. Soal berikutnya adalah apakah murid boleh ikut TKA di sekolah lain? Nah, bila kondisi sekolah belum memungkinkan untuk pelaksanaan TKA, murid dapat mengikuti TKA di sekolah lain. Hal ini dilakukan dengan koordinasi Dinas Pendidikan atau kantor wilayah, kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya, ya. Oke. Apakah waktu pelaksanaan TKA tidak bentrok dengan ujian sekolah lain? Nah, TKA akan dimodifikasi, dirancang agar tidak tumpang tindih dengan materi rutin di sekolah, gitu ya. Seperti ujian sekolah misalnya atau asesmen akhir sumatif ya. Yang begitu-begitu kan dikelola oleh sekolah. Nah, di sini TKA berupaya keras agar tidak mengganggu lah, intinya begitu ya. Baik, apakah sekolah boleh menolak mengikuti TKA? Apa dampaknya? Jawabannya adalah sekolah perlu memfasilitasi pelaksanaan TKA. Bila TKA tidak dilaksanakan murid akan dirugikan karena tidak adanya kesempatan memperoleh hasil TKA dan tidak dapat memanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Ya, jadi ongkoh tidak wajib begitu ya, tapi halus ya, seolah-olah ini kita harus memang mengikuti pada akhirnya ya. Gitu. Bagaimana peran pendidikan? Nah, ini Bapak Ibu yang dulu tadi ya, bagaimana peran Kemendikbudrismen, peran pemerintah daerah, peran satuan pendidikan. Izin saya bacakan. Jadi kementerian ini perannya adalah nanti menyiapkan soal, ya, untuk pusat nih. Kementerian menyiapkan soal, melakukan pengolahan hasil dan menerbitkan sertifikat hasil TKA, gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian apa tugas Dinas Pendidikan Provinsi? Nah, ini tentu dengan kewenangannya yang mengurus SMA SMK, gitu ya. Kemudian bagaimana Dinas Pendidikan Kabupaten Kota? Nah, ini karena yang diurus adalah SD, SMP, termasuk PAUD ya. Tapi kita untuk di anak-anak PAUD kan nggak ada ya. Nah, untuk di TK, SD, SMP, SMA itu ada ya. Jadi Dinas Pendidikan nanti melakukan persiapan dan pengawasan. Ya. Selain itu juga melakukan penyusunan sebagian soal TKA SD, SMP. Nanti ada beberapa teman yang diundang untuk menyusun soal. Kemudian Satuan Pendidikan menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan TKA. Seperti komputer, listrik, dan internet. Juga petugas proktor dan teknisi. Wow. Ya. Ini luar biasa ini. Baik Bapak Ibu, itu saja informasi yang dapat saya bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.